Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Programmer Biru. Kali ini kita akan membahas full pembahasan. Kita akan membuat absensi online, tapi kita akan buat lebih custom kali ini. Daripada penasaran, langsung saja kita ke pembahasan. Teman-teman buka browsernya terlebih dahulu. Setelah itu silakan buka Google Drive-nya di drive.google.com. Buat teman-teman yang belum login, silakan login terlebih dahulu. Jika sudah, pertama kita siapkan dulu folder untuk persiapan membuat absensi online kita. Di sini saya sudah membuat folder AppSheet. Buat teman-teman yang masih bingung cara membuat folder, itu di bagian baru. Setelah itu folder baru. Nah, di sini saya sudah membuat. Kita buka foldernya. Nah, di sini saya sudah mengupload logo dari absensi kita. Selanjutnya saya akan mengupload untuk background absensi kita, aplikasi absensi kita. Gimana caranya? Teman-teman baru, lalu upload file. Setelah itu teman-teman tinggal cari lokasi penyimpanannya. Di sini saya sudah menyiapkannya. Lalu open. Maka otomatis akan mengupload file kita. Kita tunggu. Oke, sudah selesai. Sudah ada ya di sini untuk background aplikasi absensi kita. Ini kita close saja. Selanjutnya teman-teman, kita buat terlebih dahulu spreadsheet sebagai tempat untuk menampung data kita. Gimana caranya? Yaitu kita klik baru, Google Spreadsheet, kita pilih spreadsheet kosong. Oke teman-teman, ini adalah tampilan lembar kerja spreadsheet kita, yaitu tempat menampung data dari aplikasi absensi online kita. Selanjutnya yang pertama teman-teman, pastikan terlebih dahulu untuk membuat atau merubah judul dari file spreadsheet kita. Di bagian sini kita tulis absen online. Kita enter. Oke, jika sudah, kita bagian bawahnya kita tulis tanggal, jam, kelas, nah di sini saya akan membuat dua kelas, jadi nanti teman-teman bisa memilih kelasnya terlebih dahulu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman memilih kelas sistem informasi, maka yang tampil adalah mahasiswa dari sistem informasi. Tapi kalau misalkan teman-teman memilih kelas teknik informatika, maka yang tampil adalah data mahasiswa dari teknik informatika. Oke, di sini sistem informasi dan satunya teknik informatika. Oke, selanjutnya nama, status, foto, dan terakhir lokasi. Oke, jika sudah kita rapikan, untuk nama kelasnya diingat ya teman-teman, karena nanti besar kecil hurufnya, kapitalnya itu juga akan mempengaruhi di bagian penyetingan. Kita buat biar tebal.
Jika sudah, teman-teman silakan di close untuk filenya. Kita cek. Nah, di sini sudah ada ya file absen online. Jika sudah, teman-teman silakan buka AppSheet kita, yaitu di appsheet.com. Inilah tampilan dari lembar AppSheet kita. Buat teman-teman di sini sebelumnya kita telah belajar absensi mahasiswa, absensi pegawai, lalu kita belajar gimana cara mengatasi error, lalu kita belajar secara video terpisah gimana caranya membuat ketika kita memilih kelas maka data yang tampil namanya adalah sesuai kelas yang kita pilih. Semua tersedia dalam playlist tutorial AppSheet. Buat teman-teman bisa dicek di playlistnya, di situ lengkap pembahasannya. Oke, lanjut ke pembahasan, kita mulai. Pertama, teman-teman klik create app, start with existing data. Jadi start with existing data ini maksudnya kita memulai dengan data yang sudah ada, karena kita kan tadi sudah menyediakan spreadsheet kita. Jadi kita start with existing data. Kita klik. Kita buat nama apps-nya absen kelas. Untuk kategorinya, teman-teman silakan pilih other. Lalu choose your data, Google Sheets. Nah, di sini teman-teman silakan cari file tadi milik kita. Itulah pentingnya mengapa kita membuat folder tersendiri agar kita lebih memudahkan mencari file spreadsheet kita. Tadi saya di folder AppSheet ini, kita buka. Dan saya tadi memberi nama absen online. Kita klik, kita select. Oke teman-teman, ini adalah tampilan dari lembar kerja aplikasi kita. Ini lembar bagian kita edit aplikasi kita, dan di sebelah kanan ini preview dari output aplikasi kita nanti jadinya seperti apa, dan di sebelah kiri ini ada menu bar untuk menyeting aplikasi kita. Oke, misalkan teman-teman tadi salah pilih spreadsheet, teman-teman jangan khawatir, teman-teman tinggal diklik saja di bagian switch ini. Kita klik. Nah, di sini teman-teman bisa mengganti database kita atau dari spreadsheet kita. Jadi kita tinggal hapus saja dan kita upload ulang untuk file yang benar. Untuk cara-caranya sudah saya bahas di video lain, itu ada tersedia di playlist tutorial AppSheet. Oke, kita kembalikan ke tampilan semula. Oke, selanjutnya kita lanjut ke penyetingan bagian kolomnya. Kita pilih. Oke, kita scroll ke bawah. Langkah pertama, teman-teman, kita harus memiliki yang namanya key. Jadi roll number ini kita jadikan key. Lalu labelnya kita centang juga, dan untuk tanggal ini kita hilangkan centangnya. Selanjutnya teman-teman, kita tentukan terlebih dahulu tipe data dari masing-masing kolom kita. Untuk tanggal kita buat
kita buat tipe datanya menjadi date. Untuk jam kita buat tipenya menjadi time. Untuk kelas kita buat tipe datanya menjadi enum. Sistem informasi ini enum. Jadi nanti sistem informasi ini akan menampung data nama-nama mahasiswa dari kelas sistem informasi. Untuk teknik informatika juga enum. Nah, untuk tadi yang bagian nama itu ternyata kita salah, kita mau ganti menjadi npm. Jadi caranya tinggal kita klik saja, kita ganti menjadi npm, karena kan namanya sudah ditampung di sistem informasi dan teknik informatika ini. Oke. Untuk npm kita buat enum. Oh, untuk npm kita buat teks. Atau kita buat enum aja lah, biar teman-teman. Dan untuk npm ini kita buat tipe datanya menjadi enum. Untuk status kita buat menjadi enum. Fotonya image. Dan lokasinya menjadi let long. Oke, selanjutnya teman-teman kita geser ke kanan. Di bagian require ini kita buat centang semua. Kita centang semua ya. Oke. Nah, kita kan akan membuat gimana caranya agar tanggalnya itu tidak bisa diubah, lalu jamnya juga tidak bisa diubah, serta lokasi posisi absennya tidak bisa diubah. Jadi caranya di bagian editable ini teman-teman tinggal dibuang saja centangnya. Tapi kita lihat terlebih dahulu untuk kolomnya. Jadi untuk tanggal dan jam ini ada di nomor 2 dan 3, lalu lokasinya ada di paling bawah. Kita cek. Ada di nomor 2 dan 3 tanggal dan jamnya, kita buang centang bagian editable-nya. Jadi nanti aplikasinya tidak bisa atau tidak memberi akses kepada user untuk mengedit bagian ini. Dan paling bawah itu lokasinya. Oke, jika sudah teman-teman geser lagi ke kiri. Oke, kita lanjut aja di sini. Di bagian initial value untuk tanggalnya kita pilih. Kita pilih today. Kita insert. Oke, sudah tampil di sini ya. Kita save. Lalu untuk jamnya kita pilih now. Kita insert.
Oke, sudah tampil ya, kita save. Selanjutnya yang paling bawah untuk lokasi ini agar sesuai dengan posisi perangkat tersebut, kita pilih here. Mana here, ini kita insert. Oke, sudah tampil ya, kita save. Oke, jika sudah, kita input isi datanya. Jadi untuk tanggal, untuk yang enum-enum ini kita isi tanggalnya, kelas. Bagian value ini kita add. Kita tambahkan sistem informasi, lalu kita add lagi. Teknik informatika. Lalu untuk tipenya kita pilih button, modenya, mode inputnya. Jika sudah, kita klik done. Oke, selanjutnya untuk sistem informasi, ini untuk nama-nama mahasiswa yang ada di sistem informasi, kita add. Oke, misalkan kita buat semuanya itu awalan R, Randi, Rian, Rudi, Revan. Oke, kita buat 4 saja. Jika sudah, bagian bawah kita pilih yang drop down untuk input modenya. Jika sudah, kita klik done. Selanjutnya untuk yang teknik informatika, kita add. Untuk value-nya kita buat awalan S, Sinta, Sherin, Siska, Siva. Oke, jika sudah, untuk input modenya kita buat drop down. Jika sudah, kita klik down. Untuk add npm nya kita add misalkan 220 1190. Kita copy saja, kita add, kita pastekan, kita buat urutan ya, kita add lagi, kita paste,
kita tambah lagi. Teman-teman silakan tambah sesuai kebutuhan, sesuai jumlah mahasiswanya ya. Tadi ada 8. Oke, kita add terus sampai sejumlah mahasiswanya. Oke, yang 6 tambah lagi. 7. Oke, sudah cukup, kita klik done. Selanjutnya teman-teman, bagian status, kita add value-nya. Hadir, kita add. Sakit, kita add lagi. Izin, untuk tipenya kita buat button. Oke, jika sudah kita klik done. Oke, sudah selesai ya untuk settingannya. Selanjutnya teman-teman bisa klik save and verify data. Kita klik. Kita accept. Oke, jika sudah, kita akan melanjutkan untuk menyeting tampilannya. Caranya gimana teman-teman? Di bagian UX kita klik, lalu di bagian ini kita scroll ke bawah. Nah, ini di bagian absen online ini kita pilih nah, untuk for this data kita buat absen online. Lalu untuk view name-nya itu kita buat menjadi absen. Untuk view tab-nya kita buat map. Untuk posisinya sesuai selera teman-teman ya. Saya buat first, jadi nanti di paling kiri. Untuk map kolomnya kita pilih lokasi. Untuk ini kita kosongkan saja. Kita langsung ke bagian display. Display ini adalah gambar icon dari menu kita. Ini sesuai selera teman-teman. Di sini saya pakai pakai yang ini aja. Teman-teman bebas ya mau pilih yang mana sesuai selera. Oke, jika sudah, kita mau tambahkan menunya. Caranya gimana? Jadi caranya hanya tinggal new view, create new view,
Nah, ini kan udah ada, di scroll saja ke bawah, dilihat namanya di sini new view ya. Jadi teman-teman silakan cari yang namanya new view. Nah, ini new view. Nah, di sini kita buat kalender. Untuk tipe datanya kita pilih kalender. Tipe viewnya ya. Untuk posisinya next, jadi habis absen. Ini kita kosongkan saja. Lalu bagian display kita pilih. Untuk ikonnya saya pilih yang ini saja. Oke, jika sudah, kita ke atas lagi, kita tambah lagi ya, create new view. Nah, scroll ke bawah, ingat ya, yang namanya sesuai ini new view. Nah, ini kita ganti nama menjadi info. Untuk view tabnya kita pilih deck. Untuk posisinya kita pilih next, jadi setelah kalender ya, ke bawah, langsung saja ke bagian display. Kita pilih oke, dicek info. Kita pilih ini ya, yang gambar speaker. Oke, jika sudah, oh ini salah pilih, ini yang bagian kalender. Kita pilih ini aja. Untuk yang info ada di bawah, kita cari yang info. Nah, ini info ya. Oke, next, lalu next. Kita ke bagian display. Nah, kita pilih. Oke, sudah berubah ya. Selanjutnya kita tambah lagi. Create new view. Kita cari yang new view ya, sesuai nama ini. Ini info, ini kalender, nah ini new view. Kita buat
laporan. Kita pilihnya yang chart ya untuk view type-nya. Untuk tipe chartnya kita pilih yang pie chart. Ikonnya kita pilih yang ini aja. Oke, sudah berubah ya. Jika sudah, teman-teman silakan klik save and verify data. Oke, sudah selesai. Sekarang kita coba, kita tambah. Nah, di sini untuk tanggalnya sudah tidak bisa kita rubah ya. Untuk jamnya juga tidak bisa kita rubah. Selanjutnya untuk lokasinya juga tidak bisa kita rubah. Nah, teman-teman, di sini kan masih tampilannya masih kelasnya. Untuk siswanya itu masih tampil dua-duanya. Nih, masih tampil dua-duanya. Gimana caranya agar ketika kita pilih sistem informasi maka yang tampil hanya ini, dan ketika kita pilih teknik informatika yang tampil data teknik informatika? Caranya, ini kita cancel dulu. Teman-teman ke bagian data, setelah itu kita pilih kolom. Ini abaikan saja ya. Nah, di bagian sini, di bagian sistem informasi dan teknik informatika, itu kita klik lagi di bagian editnya. Nah, di bagian show ini kita hilangkan centangnya. Jadi nanti data sistem informasi ini akan hilang, tapi kita bisa memanggilnya ketika kita klik bagian ramuan ini. Oke, kita klik di sini. Pilih kolom. Nah, kita cari bagian kelas, kita insert. Oke, sudah tampil ya. Kita posisikan di sini kursornya. Jadi ketika kelas itu nilainya sama dengan petik 2 sistem informasi petik 2. Nah, jadi jika kolom kelas itu nih value-nya sistem informasi, maka ini akan tampil. Nah, ini disesuaikan ke kapitalnya, besar kecilnya dengan yang ada di pilihan kelas itu. Kita save. Jika sudah selesai, kita klik done. Sekarang kita setting bagian teknik informatika. Kita hilangkan centangnya. Lalu kita klik botol ramuan ini.
kita klik. Oke, kita klik lagi, kita klik untuk memberikan value-nya. Sama seperti tadi, kita pilih volume, lalu kelas, kita insert, kita scroll ke atas. Oke, sudah tampil. Sama dengan petik 2. Tadi kan sistem informasi, sekarang yang teknik informatika. Tutup petik 2. Nah, ingat huruf kapitalnya diperhatikan. Jika sudah, kita save. Kita down. Jika sudah, silakan klik save and verify data. Oke, untuk nama mahasiswanya sudah tidak tampil ya, tapi ketika kita klik kelas untuk sistem informasi, maka tampil data mahasiswa dari sistem informasi. Tapi kalau kita pilih teknik informatika, maka yang tampil adalah data dari teknik informatika. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya kita setting untuk bagian tampilannya. Oke, jika sudah, teman-teman tinggal klik di bagian switch ini. Nah, di sini ada tampil menu setting. Kita klik setting. Kita pilih bagian theme and brand. Nah, di sini kita bisa menyeting untuk logonya. Kita tambah logonya. Teman-teman bisa milih default dari bawahnya, atau kita kan tadi sudah berencana untuk membuat custom, jadi klik custom. Kita scroll ke atas di bagian sebelah kanannya. Ini kita add. Kita pilih dari Google Drive kita yang tadi sudah kita upload di Google Drive kita. Oke, tadi kita taruh di folder AppSheet. Oke, yang ini ya, kita select. Untuk launch image-nya, kita pilih custom juga. Kita scroll ke atas, kita add Google Drive. Di folder AppSheet. Nah, kita pakai gambar yang sudah kita upload tadi. Kita select. Oke, background image-nya. Ini kita buat default dari ininya saja, bawaan AppSheet. Nah, di sini kita ingin tampilkan di sini show logo in header, tampilkan logonya di atas ini. Selanjutnya tampilkan namanya juga di atas sini. Oke. Setelah itu bagian general, ini adalah cara agar user itu atau mahasiswa itu tidak bisa mengupload foto
dari galerinya. Jadi kita nonaktifkan allow image input from gallery, kita off kan, kita matikan. Jadi biar hanya bisa dari selfie ya. Oke. Jika sudah, kita klik save and verify data. Oke, ini sudah selesai ya. Nah, kita sekarang tinggal share aplikasi kita agar bisa digunakan. Tapi sebelumnya kita ubah dulu di bagian security. Nah, ini allow all sign in user, kita beri akses usernya. Lalu yes this public apps kita aktifkan, authorize-nya kita aktifkan. Oke. Jika sudah, kita klik save and verify data. Oke, sudah selesai ya. Kita coba add. Oke. Sekarang kita gimana cara makainya? Jadi teman-teman tinggal klik saja tambah logo orang ini, kita set. Lalu copy sharing link. Nah, di sini ada pilihan apakah kita akan berbagi untuk akses editor aplikasinya, ataukah kita akan berbagi untuk via browser atau via aplikasi. Nah, teman-teman nanti ketika nyoba aplikasinya lalu tidak bisa atau ternyata kok masih bisa menampilkan foto dari galeri, itu untuk versi browser link memang seperti itu. Tapi ketika versi APK, teman-teman nanti usernya hanya bisa upload foto melalui selfie saja. Tinggal di copy saja linknya, lalu diinstal di HP teman-teman. Oke, sekian untuk pembahasan kali ini. Terima kasih. Buat teman-teman yang masih belum berhasil, silakan tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini agar dapat berkembang dan memberi manfaat lebih luas lagi. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.